Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bisa membalas semua nikmat Allah dengan ibadah, ketaatan dan takwa kepadanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga Allah berikan pada Nabi kita Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk di dalam umatnya yang setia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini kita menyaksikan banyak sekali ayat-ayat Allah, tanda-tanda yang Allah tampakkan di depan mata kita. Agar kita bisa membaca tanda-tanda itu, lalu mengambil pelajaran, lalu ujung dari semua itu adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, di mana hamba Allah selalu terikat dengan satu perkara yang paling prinsip, yaitu jalannya adalah jalan yang lurus. Sebagaimana doa yang selalu kita ulang-ulang di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Sesudah kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Lalu kemudian masih tersisa satu permintaan kepada Allah yang selalu kita ulang, yaitu jalan yang lurus. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak di mana cerita tentang manusia. Ada cerita tentang manusia yang merasa dirinya benar, tetapi dia sesungguhnya sedang menyimpang dari jalan Allah. Ada cerita tentang orang yang sedang durhaka kepada Allah, tetapi merasa sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita orang merasa kebaikannya hanyalah kepada manusia, padahal dia sedang mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang selalu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanggungjawaban yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah apakah kita sudah berada di atas jalan yang lurus, di mana jalan lurus ini adalah jalan mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ujung ayat ini mengatakan
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, bahwa seandainya tidak mengikuti apa yang diajarkan utusan Allah, tidak mendengarkan apa yang dibawa oleh utusan Allah, maka mereka sungguh berada di atas kesesatan yang nyata. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita lihat orang-orang barat ketika mereka membela tentang LGBT sedemikian rupa dengan narasi seolah-olah itu adalah kebaikan. Narasinya adalah bahwa ini merupakan hak asasi manusia, memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan kehidupannya masing-masing. Mereka merasa ini adalah jalan kebaikan, padahal ayat ini mengatakan wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka tidak paham bahwa itu adalah jalan kesesatan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin jelas fakta-fakta tentang kesesatan itu di zaman kita. Kita tidak lagi hanya mendengarkan cerita orang, tetapi kita bisa menyaksikan sendiri berupa gambar, berupa foto, berupa video, berupa berita dari media-media yang kredibel. Tiap hari kita bisa membaca itu, bisa melihat itu, bisa menyaksikan itu. Maka di saat seperti ini rasa-rasanya begitu lengkap gambaran tentang jahiliyah itu, begitu lengkap gambaran tentang ketersesatan itu, begitu lengkap gambaran tentang orang yang begitu mudah meninggalkan syariatnya. Ada yang tadinya memakai cadar, cadarnya dilepas. Ada yang tadinya pakai jilbab, jilbabnya dilepas. Dan itu bukan kata orang, kita menyaksikan sendiri semua peristiwa-peristiwa itu, semua berita-berita itu. Maka bagaimana kita memastikan bahwa diri kita bisa selamat? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan bacaan-bacaan kita itu hanyalah sebagai bahan bacaan. Lalu kemudian kita memikirkannya, merenungkannya. Lalu sesudah merenungkannya, kita kemudian sampai di ujung dengan mengatakan subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau Allah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu yang patut untuk kita cari akar masalahnya, mengapa demikian mudah masyarakat modern untuk meninggalkan agamanya, meninggalkan panduan syariatnya? Salah satu sebabnya adalah minimnya tafakkur, minimnya penghayatan, minimnya perenungan terhadap apa yang dia yakini, yang dia sudah simpulkan bahwa itu adalah informasi yang benar, bahwa ini merupakan ayat Allah yang sakral, bahwa ancaman-ancaman akhirat itu adalah sesuatu yang meyakinkan, bahwa kerinduan terhadap surga adalah sesuatu yang luar biasa. Penghayatan terhadap itu semua yang kemudian luntur oleh apa? Luntur oleh segala sesuatunya, lalu kemudian berubah menjadi entertainment. Hal-hal yang sakral itu berubah menjadi sekedar hiburan, sekedar untuk sensasi, untuk menjadi berita dan seterusnya. Kalah oleh pertimbangan untuk mendapatkan viewer, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan pengikut. Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat seperti ini betapa pentingnya kita berpegang kepada Al-Quran dan Kitabullah. Tetapi lagi-lagi Al-Quran adalah bukan hanya untuk dibaca,
tetapi Al-Quran adalah untuk direnungkan, lalu kemudian diresapi maknanya, lalu kemudian dimasukkan menjadi sebuah keyakinan, lalu muncullah rasa takut kepada Allah, muncullah rasa rindu untuk mendapatkan surga Allah. Inilah yang rasa-rasanya semakin langka di zaman modern ini. Ketika kita membuka YouTube, membuka media sosial, 99% isinya adalah kelucuan-kelucuan, isinya adalah berita-berita tentang tragedi dan sebagainya. Maka mari kita kembali untuk merenungkan agama kita dengan seksama, bahwa ketika Allah menurunkan agama ini adalah dalam rangka menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, agar memastikan jalan kita adalah jalan yang lurus, bukan agar supaya agama ini diketahui lalu dijadikan sebagai narasi-narasi, lalu dijadikan konten, lalu dijadikan entertainment. Bukan. Agama ini adalah untuk diyakini, untuk difikirkan, untuk direnungkan sampai kepada tingkat keyakinan yang maksimal, lalu diikuti, diamalkan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita selalu menasihatkan kepada diri kita pribadi dan kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, tetangga kita, bahwa rasanya kehidupan kita semakin sulit di tengah-tengah pragmatisme, di tengah-tengah serba boleh, di tengah-tengah dunia entertainment yang begitu kuat. Semuanya serba indah kepada ayat-ayat Allah, kepada isi kitabullah, kepada nasihat-nasihat Rasulullah, kepada nasihat para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama yang lurus. Itu akan menghidupkan hati kita, akan membuat kita merasa dan yakin bahwasanya kehidupan kita di dunia hanyalah sementara. Cepat atau lambat kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua amal dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa berjalan di atas jalan yang lurus di tengah-tengah tantangan yang begitu berat dibanding tantangan yang dihadapi oleh para pendahulu kita, di mana kita menyaksikan semua keburukan itu dengan mata kepala kita sendiri. Kita bisa memilih jalan kesesatan dengan begitu mudah di zaman sekarang. Maka harus kita kuatkan tali ikatan agama kita, keimanan kita kepada Allah, agar kita selamat selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang kita garis bawahi dari khutbah pertama tadi adalah bahwa memang ada satu hal positif ketika mata kita menyaksikan sendiri semua fenomena-fenomena jahiliyah itu. Fenomena kemaksiatan, kemungkaran dan penyimpangan itu bisa kita tonton, kita bisa simak beritanya tiap hari. Itu satu hal yang positif, karena kita memiliki pengetahuan yang lengkap tentang ciri-ciri jahiliyah.
Tetapi yang menjadi bahaya adalah apabila yang kita saksikan itu tidak ditepis oleh ayat-ayat Al-Quran, tidak diluruskan oleh sunnah Nabi, maka besar kemungkinan kita akan meniru apa yang kita tonton, apa yang kita lihat. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika Allah sudah tampakkan jahiliyah itu begitu lengkap di depan mata kita, tinggal PR kita adalah seberapa kuat kita akan mengawal diri kita dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya, dengan petuahnya para ulama yang lurus, bergaul dengan orang-orang saleh. Jangan pernah jauh dari masjid, jangan pernah jauh dari Al-Quran, jangan pernah jauh dari pengajian dan seterusnya. Hanya dengan cara seperti itu, jamaah sekalian, kita bisa menjadikan fakta-fakta jahiliyah itu hanya menjadi pelajaran, tidak menjadi satu panutan yang kemudian tanpa sadar kita menirunya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga kita, dan seluruh kerabat kita dari kemungkinan jatuh ke dalam kesesatan dan kemudian akan mendapatkan adab Allah di nerakanya nanti. Innallaha amra amran bad'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi faqal innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak, Allahumma ansur man nasara dinak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.